Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan kita adalah peristiwa di mana para rasul mengalami penangkapan karena dianggap menjadi lawan dari penguasa pada waktu itu, karena memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika mereka ada di dalam penjara, malaikat datang dan kemudian malaikat itu membuka pintu-pintu penjara yang membuat mereka keluar dari penjara itu. Dan firman Tuhan melalui malaikat itu kepada mereka dikatakan, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Kemudian ayat yang ke-21 dikatakan mereka mentaati pesan itu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh kita hayati dari cerita teks ini? Yang pertama adalah ketika kita percaya kepada Kristus, firman yang hidup itu tidak boleh hanya disimpan dalam hati, harus menjadi firman yang terbuka, diucapkan melalui perkataan sehingga orang tahu bagaimana Kristus berkata-kata melalui kita, dinyatakan dalam tindakan sehingga orang lain tahu bagaimana kita berperilaku meneladani Kristus. Dan itu yang disebut dengan firman yang terbuka dibaca oleh semua orang. Dan bagian yang lain dalam teks kita dikatakan berdirilah, itu artinya menyatakan apa yang menjadi keyakinan kita, dan dengan sikap yang mantap, dengan sikap hati yang penuh dengan kepastian dan keberanian untuk menyatakan itu. Sehingga dikatakan beritakanlah, dengan cara tadi, ucapan kita, tindakan kita, dan Kristus sebagai pusat hidup kita kemudian nyata bagi semua orang. Dan dikatakan tentang apa? Tentang seluruh firman hidup itu. Dan kalau dalam terjemahan aslinya, dalam terjemahan harafiahnya itu bicara tentang hidup itu dihubungkan dengan relasi yang benar tentang siapakah Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan mengalami kehidupan. Jadi firman itu bicara tentang hidup karena relasi dengan Kristus. Dan itu yang harus dinyatakan. Dan itu juga melalui pengalaman-pengalaman iman para rasul. Semoga kita juga punya pengalaman-pengalaman iman yang dikeluarkan dari penjara masing-masing kehidupan kita, dikeluarkan dari belenggu apapun dalam kehidupan kita, malaikat tolong kita, dan kita bersaksi kepada dunia bahwa Tuhan itu punya kuasa menyelesaikan setiap belenggu yang ada dalam diri kita, dan kita bersaksi dan kita dengan gembira mengucapkannya. Semoga kita boleh menghayati dan menjalankan itu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang penuh kuasa akan terus menolong, menopang, dan memberkati setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.